Sore itu, di sebuah kai kecil di pinggir Jalan Tamrin, Jakarta, Rina tiba-tiba merasakan dunia berputar ketika ibunya, Bu Siti, muncul di depan meja mereka dengan wajah pucat pasi. "Apa yang kau lakukan dengan perempuan ini?" tanya Bu Siti dengan suara gemetar, matanya tertuju pada tangan Rina yang masih menggenggam tangan Lila. Rina, yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga, merasa jantungnya berhenti sejenak, menyadari bahwa rahasia terbesarnya telah terbongkar di depan mata orang yang paling dia sayangi. Rina adalah seorang eksekutif sukses di sebuah perusahaan multinasional di Jakarta. Usianya baru 32 tahun, tapi dia sudah punya apartemen mewah di kawasan Sudirman, mobil impor, dan gaji yang cukup untuk menghidupi seluruh keluarganya di kampung halaman di Bandung. Ayahnya sakit-sakitan, adiknya masih kuliah, dan ibunya mengurus rumah tangga. Setiap bulan, Rina mengirim uang puluhan juta, membayar tagihan rumah sakit, biaya sekolah, bahkan liburan keluarga. Mereka memanggilnya dompet tak berdasar, tapi dengan nada bercanda yang penuh rasa syukur. Rina tidak pernah keberatan, baginya itu cara dia membalas budi. Tapi di balik kesuksesan itu, Rina menyimpan rahasia yang membakar hatinya. Dia mencintai perempuan. Sejak remaja, dia sudah merasakan tarikan yang berbeda, tapi dia kubur dalam-dalam karena tahu betapa tabu itu di masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Keluarganya konservatif, ayahnya sering bicara tentang diitrah dan dosa besar. Rina pernah mencoba pacaran dengan laki-laki, tapi selalu gagal. Hingga dia bertemu Lila, seorang desainer grafis berusia 28 tahun, di sebuah acara seni di Galeri Nasional. Lila adalah kebalikan dari Rina, bebas, artistik, dan tak takut menunjukkan siapa dirinya. Mereka bertemu secara kebetulan, tapi chemistry langsung terasa. Awalnya, Rina ragu. Ini salah, katanya pada diri sendiri setiap malam. Tapi Lila membuatnya merasa hidup. Mereka mulai bertemu diam-diam, di kai-kai tersembunyi, atau di apartemen Rina saat akhir pekan. Cinta mereka tumbuh pelan, tapi dalam. Lila tahu Rina belum siap terbuka, jadi dia sabar menunggu. Hari itu, mereka sedang merayakan ulang tahun pertemuan pertama mereka. Rina memesan kue kecil dan secangkir kopi awrit Lila. Mereka tertawa pelan, tangan saling genggam di bawah meja. Tapi tiba-tiba Bu Siti muncul. Rupanya adik Rina, Dini, yang sedang magang di Jakarta, melihat mereka berdua beberapa hari sebelumnya dan melapor ke ibu. Bu Siti datang ke Jakarta dengan kereta pagi, langsung mencari alamat kai yang disebutkan Dini. "Rina, pulang sekarang juga," perintah Bu Siti, suaranya naik. Orang-orang di kai mulai melirik. Lila melepaskan tangan Rina, wajahnya memerah. Rina berdiri, tapi kakinya lemas. "Bu, ini teman saya," katanya lemah. Bu Siti menggeleng, matanya basah. "Jangan bohongi ibu. Ini dosa, nak. Kau tahu itu." Malam itu, di apartemen Rina, pertengkaran pecah. Bu Siti datang bersama Dini, dan ayah menelepon dari Bandung. "Kau telah mengecewakan kami, Rina. Kami bergantung padamu, tapi kau pilih jalan sesat," kata ayah dengan suara parau. Rina menangis, mencoba jelaskan bahwa cintanya tulus, bukan pilihan. Tapi Bu Siti hanya menggeleng. "Kau harus putus dengan perempuan itu. Kalau tidak, jangan kirim uang lagi. Kami tak mau uang dari dosa." Rina terduduk di sofa, pikirannya kacau. Selama ini dia bekerja keras demi keluarga. Tapi sekarang mereka memaksanya memilih keluarga atau Lila. Dia ingat masa kecilnya, saat ayahnya bangkrut dan Rina harus bekerja paruh waktu sambil sekolah. Dia bersumpah tak akan biarkan keluarga susah lagi. Tapi Lila adalah napasnya. Keesokan harinya, Rina bertemu Lila di taman kota. "Mereka tahu," katanya sambil menangis. Lila memeluknya. "Kita hadapi bersama, Rin." Tapi Rina ragu. Apakah dia siap kehilangan keluarga? Atau dia harus mengorbankan cinta?
Hari-hari berikutnya, tekanan semakin berat. Di kantor, Rina sulit konsentrasi. Bosnya memuji kinerjanya, tapi dia tahu promosi besar sedang menanti. Tapi di rumah, telepon dari keluarga tak henti. Dini, adik yang dulu dia biayai sekolahnya, sekarang menuduhnya merusak nama baik keluarga. Kak, kamu egois. Pikirkan kami di kampung, kata Dini. Rina mulai goyah. Dia mencoba bicara dengan Lila. Mungkin kita harus pisah sementara, katanya. Lila terluka. Kau pilih mereka daripada aku, tanya Lila dengan suara pecah. Rina tak bisa jawab. Malam itu, dia minum obat tidur untuk lupakan semuanya. Tapi mimpi buruk datang. Dia mimpi keluarganya miskin lagi, ayah sakit tanpa obat. Bangun pagi, Rina putuskan dia harus putus dengan Lila. Dia telepon Lila, "Ma, Lil. Ini tak bisa lanjut." Lila menangis di telepon, "Kau pengecut, Rin. Kau biarkan mereka kendalikan hidupmu." Rina merasa hancur. Tapi dia kirim uang lebih banyak ke keluarga bulan itu, seolah menebus dosa. Bu Siti senang, "Bagus, nak. Kau kembali ke jalan benar." Tapi di hati Rina ada lubang menganga. Beberapa minggu kemudian, Rina dapat promosi. Gaji naik, bonus besar. Keluarga bangga. Tapi saat sendirian dia ingat Lila. Dia stalking akun sosial Lila, lihat dia mulai move on, sakitnya tak tertahankan. Suatu hari, di sebuah seminar bisnis, Rina bertemu dengan seorang wanita lesbian terbuka, seorang aktis. "Kau tak sendirian," kata wanita itu. Rina mulai ragu lagi. Apakah pilihan dia benar? Rina mencoba fokus pada pekerjaan, tapi bayang-bayang Lila tak pernah hilang. Setiap malam, dia tidur dengan air mata, mempertanyakan keputusannya. Keluarga seolah kembali normal, ayah sembuh setelah operasi yang dibayar Rina, Dini lulus kuliah dengan nilai bagus, dan Bu Siti sering telepon cerita tentang tetangga. "Kau anak baik, Rin. Tuhan pasti beri pahala," kata Bu Siti. Tapi Rina merasa kosong. Dia mulai ikut komunitas online di Indonesia. Diam-diam di sana, dia baca cerita orang-orang yang keluar dari lemari, menghadapi penolakan tapi akhirnya bahagia. "Apakah aku bisa?" tanya dia pada diri sendiri. Suatu hari, Lila menelepon. "Aku butuh bicara," katanya dingin. Mereka bertemu di kai yang sama. Lila terlihat lebih kurus, matanya sembab. "Aku hamil," kata Lila tiba-tiba. Rina terkejut. "Apa? Dengan siapa?" Lila tertawa pahit. "Setelah kau putuskan aku coba normal seperti yang kau lakukan. Pacaran dengan laki-laki. Tapi ini kesalahan." Rina merasa dunia runtuh lagi. Lila yang selama ini bangga dengan identitasnya, sekarang terjebak karena mencoba menyangkal diri. "Ini karena kau, Rin. Kau buat aku ragu pada diriku sendiri," tuduh Lila. Rina menangis, "Ma, Lil. Aku tak mau ini terjadi." Mereka bicara panjang. Lila bilang dia tak mau aborsi, tapi tak siap jadi ibu tunggal. Ayah bayi kabur begitu tahu. Rina tawarkan bantuan. "Aku akan bantu biaya," katanya. Tapi Lila tolak. "Aku tak mau uangmu. Aku mau kau kembali." Rina pulang dengan hati berat. Dia tahu ini momen kritis. Jika dia bantu Lila, keluarga akan curiga lagi. Tapi jika tidak, dia akan menyesal seumur hidup. Keesokan harinya, Dini datang ke Jakarta untuk wawancara kerja. Rina jemput di stasiun. Di mobil, Dini cerita tentang teman kuliahnya yang aneh, seorang lesbian. "Untung kakak sudah tobat," kata Dini santai. Rina marah dalam hati, tapi diam. Malam itu, mereka makan malam bersama. Dini lihat ponsel Rina berdering, nama Lila. "Siapa itu, Kak?" tanya Dini curiga. Rina bohong, teman kantor. Tapi Dini tak percaya.
Malamnya, Dini intip ponsel Rina saat tidur, lihat pesan-pesan lama. Pagi harinya, pertengkaran meledak. Kakak masih hubungi perempuan itu, jerit Dini. Bu Siti ditelepon dan ayah marah besar. Kau bohongi kami, Rina. Kami tak mau uangmu lagi jika kau lanjutkan dosa ini. Rina akhirnya meledak. Ini bukan dosa. Ini aku, Bu. Aku cinta Lila dan dia butuh aku sekarang. Bu Siti menangis, kau pilih dia daripada keluarga. Rina diam tapi hatinya sudah putuskan. Dia kirim uang terakhir ke keluarga lalu blokir nomor mereka. Ini untuk kebaikan kita, katanya pada diri sendiri. Tapi sakitnya luar biasa. Rina pindah ke apartemen Lila, bantu urus kehamilan. Lila senang tapi hubungan mereka tegang. Kau korbanin keluarga untuk aku. Apa kau tak menyesal, tanya Lila. Rina jawab, aku menyesal telat sadar. Beberapa bulan kemudian bayi lahir. Seorang perempuan kecil yang mereka beri nama Alia. Rina jadi ibu angkat meski secara hukum sulit di Indonesia. Mereka hidup sederhana tapi bahagia. Tapi masyarakat mulai bicara. Tetangga gosip, dua perempuan tinggal bersama, aneh. Di kantor, rumor menyebar. Bos Rina panggil, ini bisa pengaruhi citra perusahaan. Rina dihadapkan pilihan lagi, sembunyi atau terbuka. Dia pilih terbuka. Di media sosial, dia posting foto dengan Lila dan Alia, dengan caption, ini keluargaku. Cinta tak kenal gender. Reaksi campur, dukungan dari komunitas LGBT, tapi hujatan dari netizen konservatif. Dosa besar. Haram. Keluarga Rina tahu dari berita. Ayah sakit lagi karena syok. Bu Siti telepon, kau bunuh ayahmu, Rin. Rina hancur, tapi tak mundur. Hidup Rina dan Lila mulai stabil, tapi badai baru datang. Alia tumbuh sehat, tapi Lila mulai depresi pasca melahirkan. Aku tak siap jadi ibu, katanya sering. Rina bekerja lebih keras, tapi tekanan dari luar semakin besar. Suatu hari, seorang kerabat keluarga Rina datang ke apartemen. Ayahmu sekarat, Rin. Dia minta maaf, tapi kau harus pulang tanpa perempuan itu. Rina ragu. Dia pergi ke Bandung sendirian, tinggalkan Lila dan Alia. Di rumah sakit, ayah terbaring lemah. Ma, nak. Aku salah paksa kau, katanya pelan. Rina menangis, ayah, aku tetap anakmu. Tapi Bu Siti masih dingin. Pulanglah, tapi tinggalkan gaya hidupmu. Rina kembali ke Jakarta dengan hati campur aduk. Dia cerita pada Lila, tapi Lila marah. Kau mau kembali ke mereka. Setelah semua yang kau korbanin. Pertengkaran pecah. Lila bilang, mungkin kita memang tak cocok. Rina shock. Dia sadar, pengorbanannya mungkin sia-sia. Malam itu, dia pergi ke bar, minum untuk lupakan. Di sana, dia bertemu teman lama, seorang pria yang dulu naksir dia. Kau terlihat sedih, Rin, katanya. Rina curhat, dan pria itu coba dekati. Tapi Rina tolak. Aku tak bisa ubah siapa aku. Dia pulang, minta maaf pada Lila. Mereka rekonsiliasi, tapi retak sudah ada. Beberapa minggu kemudian, kasus hukum datang. Ayah bayi Alia muncul, klaim hak asuh. Dia anakku, bukan milik dua lesbian, katanya di pengadilan. Rina dan Lila lawan, tapi hukum Indonesia tak ramah hukum. Pengacara mereka bilang, kalian tak punya hak legal. Sidang berlangsung tegang. Saksi dari keluarga Rina dipanggil, Bu Siti bersaksi melawan. Anak saya terpengaruh buruk. Rina terluka dalam. Lila menangis di bangku sidang. Akhirnya, hakim putuskan hak asuh bersama, tapi ayah bayi dapat kunjungan. Rina dan Lila kalah sebagian. Ini tak adil, kata Lila. Setelah itu, hubungan mereka semakin renggang. Lila mulai jauh, sering keluar malam. Rina curiga dan benar, Lila selingkuh dengan wanita lain.
Ma, Rin. Aku butuh seseorang yang tak ragu, kata Lila. Rina hancur total. Dia kehilangan keluarga, sekarang Lila. Dia resign dari kerja, pindah ke Bali untuk mulai baru. Di Bali, Rina ikut komunitas lokal. Dia jadi aktivis, bicara di seminar tentang diskriminasi. Aku bayar mahal untuk jadi diri sendiri, katanya. Tapi masa lalu menghantui. Dini telepon, ayah meninggal, Kak. Karena kau. Rina pergi ke pemakaman tapi disambut dingin. Kau penyebabnya, kata Bu Siti. Rina kembali ke Bali dengan luka baru. Dia bertemu dengan seorang wanita, Maya, yang paham perjuangannya. Mereka mulai dekat, tapi Rina takut. Di Bali, Rina mulai bangkit. Maya adalah seorang psikolog, membantu Rina sembuh dari trauma. Kau kuat, Rin. Tapi kau harus makan diri sendiri, kata Maya. Mereka jatuh cinta pelan. Maya terbuka dengan keluarganya yang mendukung. Rina iri tapi belajar dari itu. Suatu hari, Lila telepon. Alia kangen kamu. Rina pergi ke Jakarta bertemu Alia yang sudah toddler. Mama Rin panggil Alia. Rina menangis, tapi Lila bilang, aku mau kembali, Rin. Rina tolak. Kau kianati aku, Lil. Lila menyesal, tapi Rina sudah move on. Kembali ke Bali, Rina dapat tawaran kerja baru di Ngolb. Dia terima jadi advokat untuk hak-hak minoritas seksual di Indonesia. Tapi tantangan datang. Demo anti-LGBT di Jakarta dan Rina ikut. Dia ditangkap polisi karena ganggu ketertiban. Di penjara, dia renungkan hidupnya. Keluar penjara, Bu Siti datang ke Bali. Ibu salah, nak. Ayah juga menyesal sebelum meninggal. Mereka pelukan rekonsiliasi. Rina perkenalkan Maya pada Bu Siti. Awalnya tegang, tapi Bu Siti coba pahami. Selama kau bahagia, katanya. Hidup Rina mulai damai. Dia tulis buku tentang perjuangannya, jadi inspirasi bagi banyak wanita di Indonesia. Tapi tak semua bahagia. Dini masih menjauh, dan masyarakat masih diskriminasi. Rina terus berjuang. Tahun-tahun berlalu, Rina jadi tokoh terkenal di komunitas Indonesia. Buku dia bestseller, dan dia sering diundang bicara di forum internasional. Maya tetap di sisinya, mereka adopsi anak yatim secara tidak resmi. Tapi suatu hari, skandal meledak. Seorang mantan karyawan kantor lama Rina bocorkan rahasia, dia pakai uang perusahaan untuk bantu pasangannya. Meski bohong, media heboh. Netizen hujat, lesbian korup. Rina lawan di pengadilan, buktikan tak bersalah. Tapi reputasi rusak. Banyak teman menjauh. Di tengah itu, Lila muncul lagi. Aku bantu bersaksi, Rin. Mereka rekonsiliasi sebagai teman untuk Alia. Akhirnya, Rina menang kasus. Dia lebih kuat, tapi lelah. Apakah semua ini worth it? Tanya dia pada Maya. Keluarga lengkap lagi, Bu Siti tinggal dengan mereka di Bali, Dini perlahan mendekat. Cinta Rina dan Maya bertahan, meski penuh luka. Mereka hidup autentik meski bayar mahal. Apakah mencintai seseorang dari gender yang sama benar-benar dosa, atau justru masyarakat yang salah menilai?